Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 21 Januari 2021, dalam pekan biasa yang kedua, bersama Pastor Galuh Bubun CICM yang sedang bertugas melayani di Paroki Matsubara, Keuskupan Agung Tokyo, Jepang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 21 Januari 2021. Mari kita memulai renungan kita pada hari ini dengan tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada bacaan Injil hari ini kita mendapati kisah tentang Yesus yang menyembuhkan begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk menerima rahmat kesembuhan darinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti tentu punya bayangan tentang bagaimana para superstar, selebriti, atau figur-figur terkenal lainnya ketika mereka berada di antara kerumunan orang banyak. Tentu di situ ada banyak fans yang ingin mendekat, sekedar ingin bersalaman, atau kalau beruntung bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk selfie bareng bersama. Tapi setelah itu, mereka akan sesegera mungkin kabur dari hiruk pikuk dan kerumunan massa tersebut. Nah, kurang lebih di masanya pun, Yesus bisa kita katakan sebagai seorang superstar. Dan ia tentu sebagai superstar juga menghadapi masalah serupa. Di dalam Injil dikatakan orang berbondong-bondong datang untuk menemui dia. Mereka datang dari sekitar Galilea, Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon, bahkan dari daerah Idumea. Idumea adalah wilayah bagian selatan dari Palestina. Dan dari daerah Galilea sendiri terbentang jarak sekitar 160 km, kurang lebih. Nah, membayangkan moda transportasi ketika itu, 2000 tahun silam, kalau tidak datang dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan, tentu mereka akan datang dengan berjalan kaki untuk jarak sejauh itu. Kerumunan besar berkumpul dari tempat yang sangat jauh dan bahkan dari daerah-daerah pagan atau daerah-daerah di mana praktek penyembahan berhala itu masih berlangsung. Semua datang dengan harapan untuk bisa disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang datang mencoba untuk menjangkau atau sekedar menyentuh Yesus agar mereka bisa disembuhkan. Sampai-sampai Yesus memberitahu murid-muridnya untuk menyiapkan perahu, untuk berjaga-jaga seandainya kerumunan massa tersebut menjadi tidak terkontrol. Sehingga dengan demikian, Yesus pun bisa menjaga jarak antara dirinya dan orang banyak, sehingga tidak terhimpit oleh mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal misinya, daya tarik Yesus telah mampu memikat begitu banyak orang. Dan daya tarik itu terus menarik orang kepada Yesus, bahkan sampai hari ini. Kita pun termasuk di dalamnya. Kita datang ke dalam berbagai perayaan liturgi, dalam doa atau devosi-devosi pribadi, melalui pembacaan kitab suci atau meditasi. Semuanya ini kita lakukan untuk menjadikan diri kita tetap dekat dengan Yesus dan menerima berkat-Nya. Kita pun datang kepadanya dengan setiap pergulatan yang kita alami. Kita bahkan datang dengan penderitaan kita, sembari mengharapkan rahmat kesembuhan darinya. Dan tentu saja di luar kebutuhan atau keinginan-keinginan pribadi kita tersebut, tentu kita pun datang mendekati Yesus untuk memberitahu dan menyampaikan bahwa kita mengasihi Dia dan kita menginginkan supaya Yesus selalu berada di dekat kita. Kedatangan kita, tekanan kita mungkin mendorong Yesus ke dalam perahu, tetapi kasih kita akan mendekatkannya kita kepada kita. Mendekatkan Yesus kepada kita.
Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi jelas bahwa pada zaman itu banyak orang yang datang mencari Yesus semata-mata untuk menerima kesembuhan dari Yesus saja. Dan Yesus, karena kasih-Nya kepada mereka, Dia menyembuhkan mereka semua. Tetapi kita pun tahu, kita tidak melihat satu pun dari kerumunan ini pada saat Yesus disalibkan. Bahkan murid-muridnya pun lari ketakutan. Gagasan mereka tentang Mesias adalah tentang seorang pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa dan membangun kembali kejayaan bangsa Yahudi. Dan ketika kemudian mereka tahu bahwa Yesus tidak akan melakukan semuanya itu, mereka pun pergi. Dan inilah alasan mengapa Yesus meminta roh jahat yang mengenali dan sujud di hadapan Yesus untuk diam. Tentu di sini Yesus tidak bermaksud untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh roh jahat tersebut yang mengaku Yesus sebagai anak Allah, tetapi Yesus ingin menjaga agar pernyataan tersebut jangan sampai menimbulkan pergolakan, kekacauan, atau kesalahpahaman yang tidak berguna. Yesus tentu tahu bahwa butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan orang secara perlahan untuk memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus sebenarnya. Jika untuk sekedar mendapatkan kesembuhan itu bisa terjadi sekejap mata, tetapi untuk mengetahui siapa Mesias itu, siapa Yesus sebenarnya, itu butuh waktu yang lebih panjang. Butuh waktu lebih untuk memahami bahwa Sang Mesias, Sang Penyelamat, harus menyelesaikan misinya dengan cara mati di kayu salib. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk memahami bahwa penyelamatan kita harus terjadi melalui pengorbanan diri dari anak Allah sendiri. Dan menurut saya ini menjadi contoh mutlak bagi kita yang menamakan diri sebagai pengikut Yesus. Bahwa di banyak kesempatan untuk menyelamatkan berbagai situasi di dalam kehidupan kita, kita harus mengorbankan sesuatu. Terkadang kita harus mengorbankan diri kita, terkadang kita harus mengorbankan harga diri kita, terkadang pula kita harus mengorbankan nama baik atau reputasi kita, atau bahkan terkadang kita harus mengorbankan perasaan kita, dan masih banyak hal-hal lainnya. Tapi yakinlah saudari-saudaraku yang terkasih, tidak satupun pengorbanan tulus yang kita lakukan untuk sesama dan untuk kemuliaan Allah akan menjadi sia-sia. Tidak satupun. Karena Tuhan tahu ketulusan hati kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, satu hal yang bisa kita renungkan bersama melalui bacaan Injil hari ini adalah bahwa untuk mengalami kesembuhan dibutuhkan perkenanan atau izin dari Allah. Tetapi untuk memahami Yesus dan makna pengorbanannya bagi kita dibutuhkan komitmen dari kita. Semoga kita semua dimampukan untuk membangun dan menjaga komitmen tersebut dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.